Setelah kita mengenal REA itu seperti apa, kemudian komponennya apa saja, maka kita akan mencoba untuk membangun diagram REA. Yang pertama adalah mengidentifikasi pasangan kegiatan pertukaran ekonomi yang mewakili hubungan dualitas dasar memberi untuk menerima. Nah, ini kita bisa melihat misalkan pada hubungan dualitas ini memberi dan menerima memperlihatkan bahwa pola dasar REA terdiri dari sepasang kegiatan. Satu, kegiatan meningkatkan beberapa resource atau meningkatkan resource, dan kegiatan yang lain menurunkan resource. Seperti misalkan adanya penjualan ya. Dengan adanya penjualan ini dia bisa mengurangi resource berupa persediaan. Namun penjualan juga bisa menambah atau berikan tambahan kas gitu ya. Kas juga sebuah resource. Seperti itu. Kemudian tahapan berikutnya untuk membangun diagram REA yaitu identifikasi sumber daya yang dipengaruhi oleh setiap kegiatan pertukaran ekonomi dan para pelaku yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Kita coba lihat. Nah, kita bisa melihat di gambar ketika kegiatan yang jadi pusat perhatian telah ditentukan, misalkan penjualan gitu ya, maka kita harus juga mengidentifikasi resource yang dipengaruhi oleh kegiatan tersebut. Dan juga selain resource, kita juga harus mengidentifikasi siapa atau pelakunya siapa saja, gitu ya. Seperti pada gambar kita bisa lihat pada saat kita berada di kegiatan penjualan, maka resource yang dipengaruhi atau terpengaruh adalah barang atau persediaan. Kemudian para pelaku yang dipengaruhi atau mempengaruhi ini sales dan konsumen. Ya, jadi setelah kita menentukan atau mengidentifikasi kita mau membicarakan atau fokus ke kegiatan apa, setelah itu kita tentukan juga sumber daya dan pelakunya siapa. Berikutnya adalah analisis setiap kegiatan pertukaran ekonomi tersebut ya. Misalkan tadi sudah saya sampaikan berkaitan dengan komitmen. Menganalisis kegiatan pertukaran ekonomi untuk menetapkan apa kegiatan tersebut dapat dipecahkan atau dipilah ya, dipecah jadi sebuah kombinasi dari satu atau lebih kegiatan komitmen dan pertukaran. Misalkan sebelumnya karena kita belum mengenal transaksinya secara detail, maka yang kita tahu bahwa ada penjualan, kemudian ada penerimaan kas gitu ya. Ternyata pada proses penjualan ini menggunakan model kredit gitu ya, tidak dibayarkan segera, dan juga modelnya adalah melakukan pemesanan terlebih dahulu, jadi persediaan belum ready, sehingga akhirnya harus dipisah entitasnya gitu ya. Kalau tadi hanya berkaitan dengan penjualan dan penerimaan kas, tetapi pada penjualan ini sebelumnya dibagi lagi dengan entitas pesanan pelanggan gitu ya. Jadi entitas yang disediakan jadi lebih banyak gitu ya. Ini yang dimaksud dengan komitmen, berkaitan dengan janji melakukan pertukaran ekonomi di masa mendatang. Yang terakhir adalah kardinalitas. Tetapkan kardinalitas setiap hubungan. Kalau kita bicara kardinalitas, mungkin teman-teman masih ingat pada semester 4 dulu ya, bahwa Anda mengenal database gitu ya. Di sana Anda juga dikenalkan dengan kardinalitas. Meskipun memang ada beberapa mata kuliah yang telah membahasnya, mungkin saya hanya mereview sedikit gitu ya berkaitan dengan kardinalitas ini.
menambahkan informasi seputar sifat hubungan antara entitas. Ya, kalau tadi hanya entitas yang berdiri sendiri, kemudian entitas yang berelasi, tetapi masing-masing entitas tersebut atau tabel tersebut tidak saling mempengaruhi, gitu ya. Nah, jadi kardinalitas ini harapannya atau dia memfasilitasi atau memberikan informasi tambahan berkaitan hubungan antara entitas tersebut. Pasangan angka dalam tanda kurung yang terdapat di setiap entitas, sayangnya tidak ada yang standar ya. Ada yang menggunakan huruf, ada yang menggunakan angka, kemudian ada yang menggunakan tanda panah, kemudian tanda angka itu juga berbeda gitu. Ada yang dekat dengan entitas yang dimaksud atau dekat dengan entitas yang dituju. Nah, ini berbeda-beda, tapi nggak masalah ya, yang penting ada penjelasan terlebih dahulu. Oh, ini mau menggunakan konsepnya El-Masri, ini mau menggunakan konsepnya Batini atau konsep yang lain, nggak apa-apa. Yang penting sudah disampaikan terlebih dahulu pada saat nanti teman-teman mengerjakan, gitu ya. Oke, jadi dengan kardinalitas ini justru kardinalitas ini yang memperkaya atau kelebihan dari rea, gitu ya. Ini berasal dari adanya kardinalitas. Tadi kan sudah disampaikan bahwa dengan rea itu bisa lebih mempermudah atau bisa lebih mencerminkan kegiatan atau aktivitas bisnis yang sebenarnya dibanding dengan entitas relationship yang biasa kita gunakan. Nah, untuk memberikan informasi yang lengkap seperti itu, ini menggunakan dukungan kardinalitas. Sehingga entitas pelanggan mewakili seluruh pelanggan dari organisasi tersebut, gitu ya. Kemudian entitas penjualan ini juga mewakili dari transaksi penjualan yang terjadi pada perusahaan yang dimaksud. Seperti itu. Oke, kita akan coba berdasarkan dua tabel ini, kita coba mereview yang berkaitan dengan kardinalitas. Di sini saya sediakan ada dua tabel, gitu ya, ada tabel customer dan juga tabel penjualan. Di sini terlihat bahwa pada customer nama, alamat, nomor telepon, gitu ya. Terus di dalamnya terdapat beberapa baris, gitu ya, yang menggambarkan karakteristik dari customer. Kemudian di sebelah bawah kanan ini ada tabel penjualan. Di sana terlihat bahwa ini loh buktinya kalau ada transaksi, ada event itu ya, dibuktikan dengan nomor faktur dan tanggal transaksi. Nah, di sana juga dilengkapi dengan kode customer. Nah, ini yang bisa dikatakan dengan hubungan antara beberapa entitas, ya. Sehingga kita bisa lihat bahwa tabel penjualan ini dipengaruhi oleh baris yang ada pada tabel customer. Ya. Kenapa dikatakan baris? Iya, karena di sini di tabel customer cukup dengan menuliskan kode C003, C005, C001, dia sudah bisa mencerminkan siapa sih customer yang dimaksud. C01 gitu, namanya cantik gitu. C002 namanya bagus, C003 namanya Ayu, ya. Nah, supaya bisa menggambarkan seorang Ayu atau menuliskan seorang Ayu, kita nggak perlu selengkap-lengkapnya, tapi kita cukup memasukkan kode customer-nya. Kita akan lanjut untuk berbicara tentang kardinalitas setelah yang satu ini.